Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Yanwar Ma'arif dan juga Alvan Zulfahmi akan mempresentasikan materi tentang bab 8 yaitu data pendukung teknis fiber optik dan juga bab 9 tentang instalasi drop cable sampai dengan OTP. Data pendukung teknis fiber optik. Yang pertama di sini ada FTTX. FTTX atau Fiber Optic to the X merupakan istilah umum untuk setiap arsitektur jaringan broadband yang menggunakan serat optik untuk menggantikan seluruh atau sebagian dari kabel metal local loop yang digunakan untuk telekomunikasi last mile. Berdasarkan lokasi penempatan perangkat aktif yang dipasang di dekat dan atau lokasi pelanggan, maka terdapat beberapa konfigurasi sebagai berikut. A. Fiber to the building. Pada FTTB, jaringan optik terletak di dalam gedung dan biasanya terletak pada ruang telekomunikasi di basement atau tersebar di beberapa lantai. B. Fiber to the zone. Jaringan optik terletak di suatu tempat di luar bangunan, biasanya berupa kabinet yang ditempatkan di pinggir jalan sebagaimana biasanya rumah kabel. C. Fiber to the car. Jaringan optik terletak di suatu tempat di luar bangunan, baik di dalam kabinet, di atas tiang maupun di manhole. D. Fiber to the tower. Jaringan optik terletak di dalam shelter daripada tower. E. Fiber to the home. Jaringan optik terletak di dalam rumah pelanggan. Istilah di FTTX. Pada jaringan FTTH, ada beberapa istilah yang sering digunakan, yaitu 1. Home space. Jumlah potensi rumah atau bangunan di mana operator telekomunikasi memiliki kemampuan untuk menghubungkan alat produksi di daerah layanan tersebut. 2. Home connected. Jaringan yang terhubung dalam beberapa jumlah rumah atau bangunan yang terhubung sampai dengan titik pelanggan, baik metode jaringan FTTH atau FTTB. 3. Subscriber. Rumah atau bangunan yang terhubung ke jaringan FTTH. List material FTTH. Dalam mengimplementasikan jaringan FTTH dibutuhkan material-material yang berfungsi sebagai penghubung antara sentral dan subscriber atau pengguna. Secara umum, jaringan FTTH atau FTTB dapat dibagi menjadi 4 segmen satuan kabel, selain perangkat aktif seperti OLT dan ONU atau ONT, yaitu sebagai berikut. 1. Segmen A, satuan kabel feeder. 2. Segmen B, satuan kabel distribusi. 3. Segmen C, satuan kabel penanggal atau drop. 4. Segmen D, satuan kabel rumah atau gedung. Materi-materi yang digunakan untuk konfigurasi jaringan FTTH. Optical Line Transmission atau OLT, suatu perangkat aktif atau optoelektrik yang berfungsi untuk merubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. OLT berfungsi sebagai alat multiplex sinyal optik. Biasanya OLT terletak di Central Office sebagai interface sentral dengan jaringan. Optical Distribution Frame atau ODF, perangkat tempat terminal awal kabel serat optik, tempat peralihan kabel indoor dengan outdoor dan sebaliknya. Optic Distribution Cabinet or ODC, perangkat Passive Optical Network atau PON yang diinstalasi di luar STO, bisa di lapangkan atau outdoor, dan juga bisa di dalam ruangan atau di MDF gedung HRB atau indoor. Optical Distribution Point atau ODP, perangkat terminal kabel distribusi dan terminal awal. Penggunaan kabel drop ODP juga merupakan suatu perangkat pasif yang diinstalasi di luar STD. Kapasitas ODP. Kapasitas ODP bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang ada di pabrikan secara standar, yaitu A. Kapasitas 8 port, B. Kapasitas 12 port, C. Kapasitas 16 port, D. Kapasitas 24 port, dan E. Kapasitas 48 port. Yang digunakan PT Telkom adalah ODP kapasitas 1:1:8 dan 2:1:8. Lokasi ODP. Ditinjau dari lokasi atau tempat pemasangannya, ODP dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. ODP wall atau on pole, 2. ODP pedestal, dan 3. ODP closure. OTP, ONT Passive Splitter, Optical Termination Premises,
atau OTP merupakan perangkat pasif pada rumah pelanggan, berfungsi sebagai tempat koneksi kabel drop dengan kabel indoor. B. Optical Network Termination atau ONT merupakan perangkat yang menyediakan interface berupa data, voice maupun video, berfungsi untuk menerima trafik dalam format optik lalu dikonversi sesuai dengan bentuk yang diinginkan, baik itu data, voice, dan video. C. Passive splitter adalah suatu perangkat pasif yang berfungsi untuk membagi informasi sinyal optik atau gelombang cahaya. Kapasitas distribusi dari passive splitter bermacam-macam, yaitu 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, dan 1:64. Spesifikasi teknis Merefer atau STL 047 2008 versi 1 juga ada yang inputnya 2 seperti 2:16 dan 2:32. Direkomendasikan digunakan di Telkom sampai 1:32 secara total aplikasinya. One Stick 1:32, Two Stick 1:4, dan 1:8. Tabel redaman splitter. Ada splitter 1:2 dengan batasan maksimum untuk ukuran 3,70 desibel, lalu ada splitter 1:4 dengan ukuran 7,25 desibel dan splitter 1:8 dengan ukuran 10,38 desibel. Ada splitter 1:16 dengan ukuran 14,10 desibel. Ada splitter 1:32 dengan ukuran 17,45 desibel. Sarana kerja FTTH. Dalam pekerjaan jaringan FTTH diperlukan juga beberapa sarana yang digunakan, yaitu A. Safety shoes, B. Safety harness, C. Safety glasses, D. Safety glove, E. Test pen dan high voltage test pen, F. Pakaian kerja, G. Skyworker, H. Handy talkie, I. Kaizen car, J. Safety blade Kaizen NTT, dan K. Android smartphone. Alat kerja FTTH. Dalam pengerjaan jaringan FTTH diperlukan juga beberapa alat yang digunakan, yaitu A. Meteran, B. Kunci set atau kunci Inggris, C. Toolkit set dan box, D. OTDR, E. OPM, F. OLS, G. Fiber stripper, H. Penggaris huruf, I. Spidol putih permanen, J. Tang potong, K. Fusion splicer, L. Avometer, M. Visual volt locator, N. Fiber smart cleaner, O. Kabel roll, P. Bor listrik. Pemeliharaan FTTH. Maintenance atau pemeliharaan FTTH sebagai berikut. A. Kleptop untuk membersihkan ujung ferrule konektor. B. Mesin hisap untuk mengeringkan area pekerjaan. C. Ground tester mengukur tanah pentanahan. D. Spray pelumas atau pelumas pintu dan kunci kabinet. E. Blower untuk pembersihan debu kabinet. F. Sikat kawat untuk membersihkan tempelan liar di kabinet. G. Sabit untuk membersihkan rumput liar di sekitar kabinet outdoor. H. Kuas untuk pembersihan debu untuk sela-sela modul. I. Vacuum cleaner pembersihan debu di ruangan FTM. C. Lap pengepel untuk pembersihan lantai ruangan FTM. K. Cangkul untuk membersihkan rumput liar di sekitar kabinet outdoor. Instalasi kabel rumah. Jaringan FTTH dimaksudkan akan digunakan untuk memberikan layanan triple play atau 3P. Untuk segmen pelanggan, konsumen terdiri dari perumahan, ruko atau rukan, dan apartemen. Pembangunan IKR ini bertujuan sebagai berikut. A. Meningkatkan penggunaan jaringan FTTH. B. Meningkatkan kualitas standar instalasi home breadboard wiring atau IKR. C. Percepatan instalasi jaringan optik. D. Minimalisir terjadinya kesalahan pada penginstalan jaringan FTTH. Material jaringan IKR. Pertama ada OTP, 2 ada STB, 3 ada kabel HDMI, 4 ada drop cable, 5 ada roset optik, 6 ada roset RJ45 RJ11, 7 ada kabel UTP Cat B, 8 ada sock connector, 9 ada ONT, 10 ada patch cord, 11 ada KB indoor PVC, 12 ada konektor RJ.
Material Smart Device. A. Base Station, berfungsi sebagai pusat kontrol seluruh perangkat smart home melalui aplikasi mobile. B. Panic Button, sebagai tombol darurat. C. Smoke Detector, sebagai sensor pendeteksi asap. D. Smart Lamp, lampu warna-warni wireless. E. Kamera plus motion sensor, sebagai kamera monitoring ruangan pendeteksi gerakan. F. Water Detector, sebagai sensor pendeteksi air. 9. PLC adapter, power line dari RJ11 dan Wi-Fi. H. Keyboard door, bel dan kunci digital untuk pintu. I. Entry and movement sensor, sebagai sensor gerakan dan jendela ketika terbuka dan tertutup. J. Motor tirai. Instalasi drop cable sampai dengan OTP. Pemeriksaan sebuah terminasi kabel drop core di ODP. Pemeriksaan sebelum terminasi kabel drop core di ODP. 1. Cek nilai daya di ODP, harus range minus 18,5 decibel meter sampai dengan minus 13 decibel meter. Kedua, ada dengan asumsi nilai daya di OLT 1,5 sampai 5 dBm dan nilai redaman dari OLT ke input ODP maksimal 20 desibel. Untuk catatan, jika nilai yang muncul di OPM masih di zona angka hijau, maka instalasi dapat dilanjutkan. Tapi, jika di zona angka merah, maka harus diperbaiki atau bisa dieskalasi tim pemeliharaan. Selanjutnya ada cara instalasi kabel drop core dari ODP closer atau pole ke dinding rumah, aerial. Kabel drop core dari ODP closer menuju rumah. Pertama, pisahkan messenger wire dan drop optik, lalu colok konektor drop optik ke adapter ODP. Lalu kaitkan S-clamp ke salah satu ring yang terdekat. Cara instalasi OTP dengan indoor cable. Langkah SOC kabel indoor. Pertama, masukkan kabel ke boot cap. Kedua, kupas kabel indoor dengan stripper. Ketiga, bersihkan core kabel yang telah dikupas dengan alkohol dan tisu. Keempat, potong core dengan cleaver. Kelima, lepaskan pelindung core dari konektor. Keenam, pasang konektor dan kabel indoor yang terkupas pada splicer V-groove. Yang ketujuh, lakukan penyambungan. Yang kedelapan, setelah tersambung, pasang sleeve lalu lakukan pemanasan di heater. Yang terakhir, angkat dan biarkan dingin. Instalasi kabel rumah atau IKR. Sistem tanam. Cara pemasangan. Yang pertama, lubangi dinding pada jalur yang telah ditentukan sedalam kurang lebih 3 cm dan lebar 3 cm. Sedangkan untuk jalur di lantai lubang pipa harus sedalam 5 cm dengan lebar 3 cm. Yang kedua, buat lubang untuk penempatan roset. Yang ketiga, masukkan kawat penarik ke dalam setiap pipa yang akan ditanam. Keempat, masukkan pipa pada jalur lubang dan pasang klem untuk menahan. Jarak antara klem penahan kurang lebih 100 cm. Kelima, pasang kotak silang jika ada, kotak lurus, siku, dan kotak akhir pada setiap terminal. Yang terakhir, tutup dengan adukan pasir semen, kemudian haluskan permukaan dengan semen basah. Pada jalur paralel dengan kabel listrik PLN, jarak terdekat antara pipa atau soket kurang lebih 30 cm. Sedangkan dengan sistem tempel, cara pemasangannya yang pertama, tray tertutup digunakan pada jalur mendatar dan menurun menempel pada dinding dalam ruangan pada jalur mendatar di bawah lantai raised floor. Yang kedua, tray terbuka digunakan di atas plafon dan di bawah raised floor. Yang ketiga, pemasangan instalasi sistem tempel dengan tray dilakukan pada posisi menempel di dinding atau pada lantai di bawah raised floor. Yang terakhir, tray ditempel dimampatkan ke pinggir dan atau ke bawah. Lalu ada sistem exposable indoor cable. Tentukan jalur yang akan dilewati mulai dari OTP sampai ke roset dengan persetujuan dari pelanggan. Rute atau jalur penarikan kabel minimal harus mempertimbangkan aspek kemudahan, estetika, dan keamanan. Cara penarikan kabel lurus. Yang pertama, untuk memulai penarikan kabel lurus, pasang klip D sebagai penyangga atau tambatan kabel. Kedua, kemudian tarik kabel ke arah yang dituju secara lurus, dan apabila tarikan lurusnya panjang atau jatuh, maka pasang
clip-on minimal setiap 50 cm atau sesuai kebutuhan di lapangan. Yang terakhir, setelah posisi kabel benar-benar terlihat lurus, tekan pelan-pelan kabel tersebut agar perekat atau lemnya yang ada di kabel menempel kuat dengan dinding, tembok, dan media lem. Cara penarikan kabel belok naik turun. Untuk penarikan kabel dibelokkan dari atas ke bawah atau sebaliknya pasang klip A. Cara penarikan kabel belok di sudut. Untuk penarikan kabel dibelokkan yang posisinya di sudut luar atau dalam harus menggunakan klip B atau klip C. Penarikan kabel pada celah lubang. Jenis kabel ini memungkinkan untuk dipasang di celah-celah kusen atau sejenisnya dengan bantuan alat pendorong atau penekan terhadap kabel tersebut. Instalasi kabel gedung. Instalasi dalam gedung bertingkat dimulai dari titik masuk atau kabel entrance. Kabel dari OSP outside plant ke dalam gedung. Kabel yang masuk dari OSP diterminasi pada perangkat FTB atau Fiber Termination Box atau OTB di dalam gedung dapat berupa kabel FCL, feeder maupun kabel distribusi. Standar instalasi kabel gedung. Yang pertama, hindari penempatan jalur kabel dari lokasi yang sulit dijangkau atau sulit diakses untuk keperluan operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, jalur kabel harus memperhatikan kerapihan dan keindahan instalasi, keteraturan penempatan kabel, kemudahan dalam pemasangan dan pemeliharaan. Yang ketiga, jalur kabel harus diatur sesuai dengan arah rute penarikan yang telah ditentukan untuk menghindari penarikan kabel secara diagonal. Yang keempat, pemilihan penggunaan pipa, duct atau tray untuk penggelaran kabel disesuaikan dengan kondisi gedung. Yang kelima, penggelaran kabel tanpa pipa atau duct atau tray harus dihindari. Pada jalur perkabelan yang menggunakan conduit, pada setiap belokan harus disediakan akses box atau closer untuk memudahkan proses penarikan atau instalasi kabel. Ketujuh, hindari pemutiran kabel pada saat instalasi. Kedelapan, tidak diizinkan jalur kabel di dalam shaft elevator. Yang kesembilan, instalasi perkabelan untuk kabel di sudut-sudut ruangan atau ujung siku dari bangunan harus memperhatikan bending radius minimum yang masih diperkenankan sesuai dengan spesifikasi kabel yang bersangkutan. Lalu 10, pada titik-titik outlet di roset direkomendasikan untuk menyisakan sejumlah panjang kabel atau cable slack untuk kemudahan perbaikan dan pemeliharaan outlet. Yang ke-11, perangkat aktif maupun perangkat pasif ditempatkan pada tempat yang aman dengan memperhatikan kemudahan instalasi, pemeliharaan, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Lalu yang ke-12, kabel-kabel harus diberi label sesuai dengan sistem Onimoran atau pelabelan. Yang terakhir, setelah pekerjaan instalasi diselesaikan, harus dibuat gambar akhir instalasi atau SDW. Pemasangan kabel di atas plafon dapat dipasang dengan ditempatkan atau dibuka pada rangka plafon atau flex tray atau dipasang menggantung pada konstruksi di atas plafon atau hook. Kabel pada runway atau tray. Kabel tray atau runway dapat dipasang menempel pada dinding bangunan, menempel di langit-langit menggunakan penyangga penopang yang menggantung pada langit-langit, atau menggunakan penyangga yang dipasang di atas lantai. Kabel pada raceway. Kabel raceway dipasang menempel pada dinding bangunan atau bagian-bagian permukaan bangunan lainnya pada section perkabelan horizontal maupun walk area. Kabel pada race atau access floor. Konstruksi access atau race floor berupa sistem lantai modular dengan pedestal yang kokoh berdasarkan pertimbangan kekuatan, keindahan, dan kemudahan instalasi jalur kabel harus menggunakan cable tray. Kabel pada floor duct. Jalur kabel power harus dipisahkan menggunakan kompartemen dengan jalur kabel telekomunikasi untuk menghindarkan kerumitan perkabelan antara kabel power dan kabel telekomunikasi di dalam jalur floor duct. Sebagian ditetapkan konsistensi penggunaan jalur, misal jalur kabel telekomunikasi selalu di sisi kiri
jalur kabel power. Lalu pada setiap titik belokan atau persimpangan pada jalur floor duct harus disediakan akses point untuk memudahkan penarikan kabel, sehingga memudahkan persilangan antara kabel power dan kabel telekomunikasi. Kabel dalam bimbing. Pertama, untuk memudahkan penarikan kabel dibutuhkan tali atau kabel pemancingan. Lalu masukkan kabel pemancing ke dalam pipa, kemudian ujungnya disambungkan ke kabel. Lalu terakhir ditarik kabel pemancing sehingga kabel masuk ke dalam. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.